Kita yakin bahwa sejauh ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui apa itu namanya MEA. Padahal akhir tahun 2015 yang lalu sudah diresmikan. Mengapa demikian? Karena program ini kurang disosialisasikan kepada khalayak umum. Jika saja program ini diiklankan kepada masyarakat seperti iklan sabun atau iklan artis mau manggung, niscaya pengusaha kecil maupun besar, pengrajin, petani, buruh, investor Indonesia akan lebih mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dengan begitu, Indonesia lebih siap dan percaya diri untuk bersaing di kancah pasar bebas ASEAN. Kemunculan pasar bebas itu yang kita lebih sering sebut dengan masyarakat ekonomi ASEAN digagas pada tahun 1992. Pada tahun itu semua negara ASEAN berkumpul guna membentuk suatu komunitas, menciptakan keamanan dan perdamaian ekonomi yang kuat sehingga bisa berkompetisi dengan negara-negara yang ada di Asia, bahkan di dunia. Para petinggi ASEAN sepakat membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015 yang lalu. Dengan adanya ini, maka perdagangan yang ada di kawasan Asia Tenggara akan berjalan lebih mudah tanpa ada syarat-syarat dan pungutan-pungutan yang menyulitkan, apalagi pungutan liar kayak di jalanan tanpa adanya pajak dari pemerintah, tanpa adanya visa. Bahkan orang Vietnam bisa melamar di pekerjaan di Alfamart atau Indomaret atau Lawson dekat Binus layaknya warga negara Indonesia. Begitupun juga sebaliknya, kita bisa melamar pekerjaan di Malaysia, di Laos, bahkan bisa melamar di Brunei Darussalam. Lalu sebenarnya keuntungan dan kerugian apa yang kita dapatkan dari masyarakat ekonomi ASEAN? Di sini aku akan menjelaskan dua kubu, yakni kubu pro dan kontra. Dari kubu pro dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah sangat siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, dikarenakan oleh beberapa faktor atau manfaat yang ada dalam masyarakat ekonomi ASEAN tersebut, yakni informasi akan semakin mudah didapat, akan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru melalui ekspor impor yang dilaksanakan dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi serta dapat menambah pendapatan negara, dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, kegiatan produksi dalam negeri semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan sebenarnya masih banyak manfaat dari apa yang sudah dijelaskan dalam program masyarakat ekonomi ASEAN. Pemerintah Indonesia nyatanya sudah sangat percaya diri dan siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Indonesia juga dipastikan bahkan dapat memimpin di barisan garda depan ekonomi ASEAN. Lain lagi di pihak kontra. Di kontra, Indonesia memang dinyatakan belum siap menghadapi MEA, seperti arus produk asing pada pasar bebas yang akan datang berduyun-duyun dari berbagai negara akan membanjiri negeri ini. Sangat dikhawatirkan jika masyarakat Indonesia belum siap dan tidak dapat membendung produk asing yang akan membanjiri pada tahun ini. Masyarakat ekonomi ASEAN sudah berjalan, maka akibatnya banyak pengusaha yang akan gulung tikar, dan ini tentu berpengaruh pada ekonomi Indonesia itu sendiri. Jika kita tilik, kita lihat dengan adanya berbagai gonjang-ganjing masalah di negeri ini, apakah masyarakat serta pemerintah Indonesia sudah siap menghadapi MEA? Kubu kontra menyatakan tidak, karena dengan adanya pasar bebas, maka negara-negara lain akan dengan mudah memasuki produk mereka ke negeri kita. Orang asing dapat dengan mudah mengeksploitasi alam Indonesia dengan mudah, seperti di Freeport. Itu sebagai contoh yang mengerikan akibat pemerintah Indonesia itu sendiri. Maka hilangnya kekayaan alam kita satu persatu dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, dapat menciptakan kemiskinan oleh negara lain. Gara-gara negara lain kita menambah kemiskinan kita diri sendiri. Banyak pihak yang menilai bahwa Indonesia saat ini belum siap menghadapi MEA karena daya saing ekonomi nasional dan daerah masih belum sama sekali kuat. Oleh karenanya jika hal
ini terjadi, bahkan mungkin sudah terjadi tahun ini. Imbasnya adalah kerugian dan penurunan ekonomi negara. Beberapa faktor yang menyatakan ketidaksiapan Indonesia dalam MEA ialah sumber daya manusia yang sama sekali belum siap. Jika sumber daya manusia itu belum siap sama sekali, kita tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja asing seperti yang di Singapura maupun Malaysia yang memiliki skill yang lebih kreatif, maka dapat dipastikan akan terjadi banyak pengangguran. Tahun 2016 sendiri, penambahan pengangguran menurut Badan Statistik Pusat meningkat, angka kemiskinan meningkat 4%, dan mungkin akan lebih parah lagi. Maka pemerintah harusnya lebih memperhatikan masyarakat Indonesia, khususnya yang menengah ke bawah, dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Tapi tak menutup kemungkinan dari semua rencana dan usaha kepercayaan diri yang telah ditanamkan bisa membuat kita semakin yakin untuk menghadapinya. Kita pun putra bangsa Indonesia tak boleh gentar untuk berani bersaing di kancah internasional. Percayalah bahwa kita dapat menghadapi pasar ASEAN ini tahun 2016 ini untuk bawa tanah air kita memimpin di garda paling depan di kancah internasional di masyarakat ekonomi ASEAN.